Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih untuk bagian kedua latihan soal-soal berkaitan dengan penilaian akhir semester. Disimak lagi ya soal-soalnya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Perhatikan gambar anatomi akar di bawah ini. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah, nah ini untuk X adalah bagian rambut-rambut akar. Apa fungsinya rambut-rambut akar? Semakin banyak rambut-rambut akar, maka semakin banyak penyerapan airnya, sehingga rambut akar berperan penting untuk proses penyerapan air. Jadi kita cek pilihan jawabannya. Yang A, melindungi akar ketika menembus tanah, ini salah. Karena yang berkaitan dengan melindungi akar ketika menembus tanah adalah di bagian sini. Nah ini disebut dengan tudung akar atau kaliptra. Yang B, mengangkut air dan unsur hara dari tanah, ini juga salah. Seharusnya yang mengangkut air adalah jaringan silem. Menopang pohon untuk tetap dapat berdiri, nah ini juga salah. Menopang pohon ini adalah fungsi secara umum untuk akar. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah, nah ini betul kaitannya dengan penyerapan air. Soal berikutnya, perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut. Jaringan yang disebut sebagai jaringan pengangkut floem dan silem ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah adik-adik jangan tertukar ya, di mana letak floem dan di mana letak silem. Untuk mempermudah, ingat aja lem, artinya silem di dalam. Nah walaupun penggunaan bahasanya bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, tapi ingat aja lem, silem di dalam. Nah untuk silem dan floemnya ditunjukkan dengan yang berbentuk mirip seperti segitiga-segitiga ini. Yang di dalam adalah silem, sedangkan yang di luar adalah floem. Jadi yang mana silemnya? Silemnya yang di dalam berarti di nomor 4. Sedangkan floemnya di bagian luar berarti di nomor 2. Nah kalau nomor 1 dengan nomor 3 apa ya? Nomor 1 adalah jaringan korteks. Sedangkan gambar nomor 3 ini yang paling dalam banget nih. Nah itu adalah jaringan empulur. Empulur dan korteks fungsinya sama-sama untuk menyimpan cadangan makanan. Sehingga jawabannya floem dan silem ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 18. Perhatikan gambar struktur anatomi daun di bawah ini. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis terjadi pada jaringan yang ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah untuk daun, fotosintesis terjadi di 2 tempat ya. Di mana saja? Yang pertama bisa di jaringan palisade dan yang kedua bisa di jaringan spons. Nah sekarang di mana letak jaringan palisade dan spons? Palisade disebut juga jaringan pagar atau tiang karena panjang-panjang. Nah yang ini nih, nomor 2 adalah jaringan palisade. Sedangkan jaringan spons bentuknya bulat-bulat tetapi tidak teratur. Bulatnya agak besar ya. Nah ada di nomor 4. Nomor 4 adalah jaringan spons. Sehingga jawabannya 2 dan 4, yaitu yang C. Untuk gambar nomor 1, ini jaringannya berupa jaringan yang sama semua dan terletak di paling atas atau paling permukaan. Ini disebut jaringan epidermis atas. Sedangkan jaringan nomor 3, nah di sini ada jaringan pengangkutnya. Bisa jaringan silem dan bisa jaringan floem. Untuk daun, membedakan silem dan floemnya agak berbeda ya dengan akar. Kalau untuk daun, silem terletak di bagian atas. Sedangkan untuk floem, letak jaringannya ada di bagian bawah. Jadi silemnya yang di atas di sebelah sini, floemnya di bawah sebelah sini. Oke adik-adik, berikutnya soal nomor 19. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah dimulai dari yang paling luar sampai yang paling dalam untuk akar. Nah jaringan paling luar untuk akar kita urutkan dulu ya. Dimulai dari epidermis, kemudian masuk ke jaringan korteks, kemudian masuk lagi ke jaringan endodermis, dan yang paling terakhir masuk ke bagian silinder pusat. Nah di jaringan silinder pusat inilah tempat terdapatnya silem dan floem. Ingat kan, silem selalu di dalam, artinya dimulai dari floem dulu baru silem. Jadi kalau diurutkan dimulai dari epidermis, yang A betul, B betul, C juga betul. Kemudian setelah epidermis ada korteks. Nah korteks tersusun oleh jaringan parenkim. Jaringan korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sehingga jawabannya betul adalah B. Selanjutnya endodermis dan menuju ke silem akar. Jawabannya yang B. Kenapa tidak dituliskan floem? Karena
Di soal diminta untuk pengangkutan air dari tanah, sehingga yang berperan adalah jaringan silem. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah: apakah panel surya, alat pemurnian air, light dependent resistor, atau lapisan penggelap cat mobil? Nah, untuk teknologi yang terinspirasi proses fotosintesis, jawabannya adalah panel surya. Nah, panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari, mirip seperti proses fotosintesis yang memanfaatkan cahaya matahari juga untuk mengubah dari energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, sedangkan panel surya sendiri memanfaatkan energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Sedangkan alat pemurnian air ini terinspirasi dari akar tanaman eceng gondok. Untuk light dependent resistor, ini disebut juga dengan sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini terinspirasi dari stomatanya tanaman kaktus. Adik-adik tahu kan, tanaman kaktus itu tinggal di tempat yang sangat panas. Nah, karena tinggal di tempat yang sangat panas, maka stomata kaktus berbeda dengan stomatanya tanaman-tanaman yang lainnya. Untuk stomata kaktus, dia akan membuka pada saat malam hari, sedangkan stomatanya akan menutup pada saat siang hari. Nah, dari sinilah terinspirasi membuat sensor cahaya, sehingga lampu-lampu di jalan raya bisa nyala dan bisa mati secara otomatis dengan terinspirasi dari stomata kaktus yang bisa menutup dan bisa membuka juga secara otomatis. Kemudian lapisan pengilap cat mobil ini terinspirasi dari jaringan kutikula atau disebut juga lapisan lilin yang terdapat pada daun. Kalau semakin banyak lapisan lilin pada daun, maka daun tersebut semakin licin, sehingga dijadikanlah inspirasi untuk membuat cat pengkilap mobil. Soal berikutnya, tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah: nah, dari 6 zat yang diperlukan tubuh, yaitu ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, dan juga air. 3 diantaranya butuh pencernaan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sisanya tidak membutuhkan proses pencernaan lagi, yaitu vitamin, mineral, air, sehingga langsung diserap saja oleh tubuh. Jadi jawabannya vitamin, mineral, air. Oke, lanjut soal nomor 22. Perhatikan tabel uji makanan sebagai berikut. Di sini ada larutan makanan R, S, T, U, ada zat penguji atau regen, dan ada warna setelah ditetesi larutan penguji. Berdasarkan tabel tersebut, zat makanan yang mengandung gula adalah: nah, untuk uji gula atau uji glukosa, regen atau zat penguji yang digunakan adalah Benedict. Warnanya harus merah bata. Merah bata sama saja seperti warna oranye. Nah, sesuai dengan tabel, yang menggunakan regen Benedict adalah yang R. Benedict warnanya oranye. Jadi jawabannya adalah yang D atau makanan yang R. Sedangkan untuk uji protein, regen yang digunakan adalah Biuret. Warna yang dihasilkan adalah warna ungu. Nah, kemudian ada uji amilum. Amilum sama saja dengan karbohidrat. Untuk uji amilum menggunakan regen Lugol. Warnanya harus biru kehitaman atau biru tua. Dan ada satu pengujian lagi, yaitu uji lemak. Nah, untuk uji lemak bisa menggunakan kertas saja. Bisa kertas HVS, kertas buram, atau kertas-kertas lain yang tipis. Nah, kalau pengujiannya pakai kertas, tinggal dioleskan bahan makanannya, kemudian dilihat apakah transparan atau tidak. Kalau bahan makanan tersebut menjadi transparan dilihat pada kertas HVS, maka bahan makanan tersebut positif mengandung lemak. Atau untuk uji lemak bisa juga menggunakan larutan alkohol. Untuk pengujian menggunakan alkohol dilihat dari endapannya. Kalau terdapat endapan berwarna putih, maka makanan tersebut positif mengandung lemak. Soal berikutnya, urutan organ saluran pencernaan makanan pada manusia yang benar adalah: nah, adik-adik, untuk urutannya pasti ya dimulai dari mulut. Setelah mulut, makanan menuju ke bagian kerongkongan. Ingat ya, kerongkongan bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan untuk jalur udara atau pernapasan. Setelah itu menuju ke lambung. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke bagian usus halus. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Setelah itu akan dibuang melalui anus. Harusnya melalui rektum dulu untuk disimpan sementara, baru dikeluarkan melalui anus. Ini versi lengkapnya ya. Sehingga jawabannya
mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Jadi yang paling tepat adalah B. Soal berikutnya. Senyawa yang bersifat asam kuat yang berfungsi untuk membunuh kuman pada makanan dapat ditemukan pada organ. Nah, senyawa yang bersifat asam kuat ini biasa disebut dengan HCl. Apa itu HCl? HCl adalah asam klorida. Biasanya disebut juga dengan asam lambung sehingga ada di organ lambung. Nah, asam klorida ini fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Soal nomor 25. Gangguan penyerapan air oleh alat pencernaan disebabkan diare terjadi pada apakah lambung, usus buntu, usus halus, atau usus besar? Nah, adik-adik, ingat ya, organ pencernaan apa yang fungsinya untuk penyerapan air? Iya betul, jawabannya usus besar. Nah, usus besar atau disebut dengan kolon berfungsi untuk proses penyerapan air. Kalau penyerapan airnya terganggu, maka kemungkinannya bisa menyebabkan penyakit diare atau bisa menyebabkan penyakit sembelit. Diare disebabkan karena adanya infeksi dari kuman atau bakteri sehingga penyerapan air di usus besarnya tidak berjalan dengan baik. Air-air di usus besarnya terlalu banyak. Sedangkan sembelit terjadi karena kekurangan makan makanan yang berserat sehingga penyerapan di usus besarnya juga terlalu banyak dan air-air yang ada di usus besar terlalu sedikit sehingga menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Soal nomor 26. Tujuan penggunaan zat aditif pada makanan adalah untuk meningkatkan kualitas makanan. Salah satunya adalah sirup yang manis ditambahkan sakarin. Zat yang ditambahkan tersebut menurut fungsi zat aditif adalah, sakarin adalah salah satu zat aditif yang fungsinya untuk pemanis. Jadi jawabannya yang C. Selain sakarin yang termasuk ke dalam pemanis, misalnya aspartam, sorbitol, kalium asesulfam, dan bisa juga siklamat. Soal berikutnya. Berdasarkan asalnya, zat aditif digolongkan menjadi zat aditif alami dan buatan. Berikut ini pemanis alami dan pemanis buatan secara berurutan. Untuk yang pemanis alami biasanya dikenal dengan istilah gula. Bisa glukosa, bisa sukrosa, bisa fruktosa, atau bisa juga maltosa. Ada juga satu lagi laktosa. Sedangkan untuk pemanis buatan seperti soal sebelumnya ya, ada sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan bisa juga kalium asesulfam. Jadi jawabannya untuk yang pemanis alami, yang sukrosa ini yang betul, nah ini salah ya. Dan pemanis buatan yang siklamat, jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, zat adiktif adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan, ingat aja di sini ada kata adiktif dalam bahasa Inggris yang menyebabkan edik. Edik artinya adalah kecanduan atau ketergantungan. Soal berikutnya. Putau, heroin, alkohol, diazepamorfin termasuk contoh zat psikotropika yang mempunyai jenis efek depresan. Gejala yang tampak pada pemakainya adalah, di sini ada efek depresan. Efek depresan menyebabkan sistem saraf pusat menjadi menurun sehingga lama-kelamaan tidak sadarkan diri atau ngantuk. Jadi jawabannya yang D. Untuk psikotropika terdapat 3 efek. Selain depresan, yang efeknya tidak sadarkan diri, ada lagi efek stimulan. Kalau stimulan kebalikannya dari depresan. Jadi kalau stimulan tidak mudah ngantuk, kemudian tidak mudah lelah, dan selalu semangat terus. Tapi ingat ya, ini penggunaan jangka pendek. Sedangkan penggunaan jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf. Dan satu efek lagi adalah halusinogen. Untuk halusinogen, orang yang menggunakannya akan mudah berhalusinasi atau menghayal. Soal berikutnya, salah satu dampak penggunaan zat adiktif terhadap kondisi fisiologi seseorang antara lain. Untuk efek penggunaan zat adiktif ada 3 juga. Ada secara fisik, ada secara fisiologis, dan satu lagi secara psikis. Apa bedanya? Kalau pengaruh secara fisik, pengaruh yang berkaitan dengan organ tubuh bagian luar. Sedangkan pengaruh fisiologis berkaitan dengan fungsi organ-organ tubuh di dalam. Sedangkan pengaruh secara psikis berkaitan dengan mental atau kejiwaannya. Kita lihat dari pilihan gandanya ya. Untuk fisiologis berarti berkaitan dengan organ tubuh yang ada di dalam yang tidak terlihat.
Gelisah dan susah tidur ini termasuk ke dalam pengaruh psikis. Tekanan darah tinggi dan detak jantung meningkat, nah ini adalah fisiologis. Jawabannya yang B. Mata merah dan kulit kering, ini pengaruh fisik. Kerusakan hati dan juga euforia, nah di sini ada dua. Untuk kerusakan hati termasuk ke dalam fisiologis, sedangkan untuk euforia itu rasa senang yang berlebihan, berarti termasuk ke bagian psikis. Sehingga yang paling tepat adalah yang B. Tekanan darah tinggi dan detak jantung meningkat. Soal berikutnya nomor 31. Komponen darah yang berperan dalam pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh adalah, nah untuk sel darah terbagi menjadi 3. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan bisa juga keping-keping darah. Sel darah merah dikenal juga dengan nama eritrosit. Sel darah putih dikenal dengan nama leukosit. Sedangkan keping darah dikenal dengan nama trombosit. Dilihat dari fungsinya, sel darah merah berperan untuk pengangkutan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih berperan dalam membunuh kuman. Dan keping-keping darah berperan dalam proses penutupan luka. Sehingga jawabannya yang betul untuk pengangkutan oksigen adalah sel darah merah atau dikenal dengan nama eritrosit. Jawabannya yang A. Soal berikutnya, perhatikan bagan pembekuan darah berikut. Untuk melengkapi bagian tersebut, ABC yang sesuai adalah, perhatikan di sini untuk bagannya ada luka. Pada saat luka, trombosit akan pecah. Nah, trombosit pecah akan mengeluarkan titik-titik. Nah, ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh trombosit atau keping-keping darah. Nama enzimnya adalah trombokinase atau bisa juga dikenal dengan nama tromboplastin. Dengan adanya enzim ini dapat mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan juga ion kalsium. Dengan adanya trombin ini dapat mengubah yang tadinya fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga dapat menutup luka kita. Jadi ABC adalah trombokinase atau tromboplastin, B-nya trombin dan juga fibrinogen. Jawaban yang tepat adalah yang C, tromboplastin, trombin, dan fibrinogen. Soal berikutnya, perhatikan gambar jantung manusia berikut ini. Bagian atau ruang jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung ditunjukkan oleh, nah untuk yang memompa darah keluar ini dilakukan oleh bagian jantung yang namanya bilik, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, bilik selalu berada di bagian bawah. Jadi jawabannya bisa bagian nomor 3 dan bisa bagian nomor 4. Bagian nomor 3 disebut sebagai bilik kanan dan bagian nomor 4 adalah bilik kiri. Nah, fungsinya ada sedikit perbedaan nih walaupun keduanya sama-sama memompa darah keluar dari jantung. Untuk bilik kanan berperan untuk memompa darah ke paru-paru. Sedangkan untuk bilik kiri fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu ya perbedaan fungsinya. Sedangkan bagian nomor 1 ini adalah bagian serambi kanan dan bagian nomor 2 adalah serambi kiri. Tugasnya serambi hanya untuk menerima darah atau mengeluarkan darah menuju ke bagian bilik. Soal nomor 34. Perhatikan gambar peredaran darah berikut. Peredaran darah besar terjadi pada nomor. Nah, untuk peredaran darah besar, siklusnya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian akan kembali lagi ke jantung. Nah, karena jantungnya terdiri dari 4 ruangan, maka bagian yang tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh seperti soal sebelumnya, yaitu di bagian bilik kiri. Sedangkan kembali lagi ke jantung setelah melalui seluruh tubuh menuju ke bagian serambi kanan. Ingat ya adik-adik, kalau dari jantung sebelah kiri, maka masuk kembali lagi ke jantung ke sebelah kanan. Dari bilik kiri, masuk lagi ke serambi kanan. Sekarang kita lihat nomor mana sih yang termasuk ke dalam bilik kiri. Nomor 4 adalah serambi kanan. Disingkat SKA aja ya, serambi kanan. Nomor 1 adalah serambi kiri. Nomor 3 adalah bilik kanan. Dan nomor 2 adalah bilik kiri. Sehingga untuk peredaran darah besar dimulai dari bagian jantung nomor 2. Nah, pilihannya antara B atau D. Dari nomor 2 nanti dia akan menuju ke nomor 9 karena nomor 9 ini ada gambar seluruh tubuh. Nah, sebelum nomor 9 berarti harus melewati nomor 8 dulu, kemudian ke nomor 9, ke nomor 10 dan kembali lagi ke jantung ke nomor 4. Nah, nomor 4-nya ini adalah serambi kanan sesuai dengan siklus peredaran darah besar ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Dari bilik kiri
kemudian dibawa oleh nomor 8. Nomor 8 ini adalah pembuluh darah yang disebut sebagai arteri. Dimulai dari pembuluh darah arteri yang terbesar dulu, yang ada di sini namanya adalah aorta. Kemudian nanti akan kembali lagi ke jantung, dibawa oleh pembuluh darah lagi yang bernama pembuluh vena. Soal berikutnya, perhatikan kelainan-kelainan berikut. Ada hipertensi, herpes, stroke, dan anemia yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah terdapat pada nomor. Nah, untuk peredaran darah misalnya ada penyakit hipertensi. Nah, ini betul. Hipertensi adalah kelainan tekanan darah yang terlalu tinggi. Stroke bisa disebabkan karena pembuluh darah tersumbat akibat terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak atau kolesterol, dan bisa juga anemia. Nah, anemia terjadi karena kekurangan zat besi pada eritrosit atau sel darah merah. Sehingga jawabannya 1, 3, dan 4 yang C. Sedangkan herpes ini tidak berkaitan langsung dengan sistem peredaran darah. Herpes diakibatkan oleh serangan virus yang bisa menyerang bagian kulit. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.